Shalom, selamat pagi semua under grace peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan. Berjumpa lagi dengan gue, Grace, anugerah unlimited yang tak terbatas, dan encouragement dan dorongan, yaitu gue berbicara tentang Yesus Kristus yang penuh dengan anugerah, di mana anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan uh, Tuhan memberikan kita kebenaran dan menuntun kita hidup dalam kebenaran, memberikan kita dorongan, yaitu encouragement. Under Grace Peoples, pagi ini saya akan sharing kepada saudara tentang uh, tidak berhenti menyembah. Di masa depan, di akhir zaman, pada waktu itu, saudara, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di sana dia melihat ketika meterai ketujuh yang dibuka, itu dia melihat satu malaikat, keempat malaikat yang dilepaskan, dan mereka, saudara, itu supaya mereka itu membunuh manusia. Dan sungguh dia melihat ada kuda-kuda para penunggangnya. Di sana mereka, saudara, melihat ada satu kengerian di sana. Dan di ayat yang ke-20, Wahyu pasal 9 dikatakan, namun sisa manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Sesungguhnya mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala emas dan perak dan perunggu dan batu dan kayu yang tidak dapat melihat, mendengar maupun berjalan. Jadi ada orang-orang yang mereka tidak berhenti menyembah roh-roh itu, saudara. Itu di akhir zaman yang karena mereka telah tersesat dan mereka tidak mengerti, tidak mengenal juru selamat. Tetapi pada hari ini, di dalam Yesus Kristus, saudara saya, kita dipanggil itu untuk menyembah satu Tuhan. Menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang sangat baik dan dahsyat. Nah, saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dikatakan bahwa Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, bahwa keselamatan itu tidak ada dari yang lain-lain. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, di dalam selain di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Di dunia ini, Tuhan telah memberi anugerah, yaitu telah diberikan kepada manusia. Firman Tuhan katakan, diberi. Berarti ini anugerah, ini adalah unlimited grace. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Diberi apa? Diberi, yaitu pribadi yang menyelamatkan Sang Juru Selamat, Yesus. Kenapa kita seharusnya tidak pernah berhenti menyembah? Karena satu-satunya Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia hanyalah satu-satunya dan tidak akan pernah ada yang lain. Dan hanya dialah satu-satunya. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat kita ini, saudara. Yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus.
Tidak ada, saudara. Hanya dia. Hanya dia. Jadi, apa sih alasan kita tidak pernah berhenti menyembah? Karena tidak akan pernah akan muncul juru selamat yang lain. Sekali lagi, tidak akan pernah ada juru selamat yang lain, tidak akan pernah muncul. Selain Yesus Kristus satu-satunya, dan dia kekal. Itu alasan kita. Tidak akan pernah berhenti menyembah. Menyembah, saudara, itu mengagungkan, mengagumi, memprioritaskan yang saudara sembah, yaitu Yesus. Menyembah itu untuk diri kita. Menyembah Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan kita. Tuhan kita bisa diuntungkan apa dari manusia? Dia punya segalanya, dia dapat menciptakan segalanya, dia dapat mengadakan segalanya, saudara. Jadi Tuhan, ya bagi Tuhan, Tuhan disenangkan oleh penyembahan kita. Yaitu disenangkannya adalah, wah, anak-anak Tuhan, mereka mau mengucap syukur dan menyembah. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa, wah, anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang baik, tahu dan tahu bersyukur, yaitu dapat meresponi daripada kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan. Karena apa? Tuhan telah memberi juru selamat, memberi Yesus. Dan tidak akan pernah diberikan juru selamat yang lain kepada kita. Dan Yesus itu satu-satunya. Katakan bersama saya, Yesus satu-satunya juru selamat. Pada hari-hari ini, adakah saudara sedang terancam keselamatan saudara? Mungkin bukan keselamatan jiwa. Mungkin saudara sedang terancam keselamatanmu yang lain. Keselamatan pekerjaan, keselamatan anggota keluarga, atau keselamatan daripada pelayanan. Kau merasa akan kehilangan pelayanan saudara. Kau merasa akan kehilangan pekerjaan. Kau akan kehilangan sesuatu yang kau sayangi, yang kau miliki, yang sudah kau pelihara selama ini. Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan jiwamu, memindahkan dari gelap pada terang, dari neraka kepada surga. Tapi Tuhan juga ingin engkau alami keselamatan dalam bidang-bidang yang lain-lain. Toh sekalipun bisa kehilangan sesuatu, kabar baiknya engkau tidak akan pernah kehilangan Sang Juru Selamatmu, Yesus Kristus. Karena itu pemberian Tuhan. Bagaimana bisa habis pemberian Tuhan? Pemberian manusia bisa habis. Tapi pemberian Tuhan tidak pernah habis. Pemberian Tuhan tak akan pernah habis. Apalagi yang diberi kepada saudara adalah Yesus, Juru Selamat saudara. Bayangin loh, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan di kolong langit ini selain Yesus Kristus yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Berarti kan, saudara, tidak ada yang lain-lain lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Dia. Ini satu-satunya. Ini anugerah. Ini adalah anugerah yang tak terbatas. Maka dari itu, saya mendorong saudara untuk tetap menyembah Yesus. Karena saudara, menyembah Dia itu supaya hidup kita menjadi fokus dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, meresponi akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan saya, yang telah menyelamatkan saudara. Daud itu terbiasa menyembah Tuhan, Yahweh Elohim, dan tidak ada yang lain. Terbiasa dia menyembah. Sehingga dia alami
pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yaitu meskipun, nah ini dia, meskipun yang dia lakukan kecil dalam kehidupan, mengembalakan 3-4 ekor kambing domba saja, kecil yang dia lakukan, saudara, sepertinya tidak berarti gitu ya. Karena saya sendiri juga melihat seorang yang eh, di desa gitu ya, melihat anak yang membawa kambing domba cuman 3-4 gitu, hanyalah ya biasalah itu, karena mereka memang ditugasi orang tuanya untuk mengembalakannya itu. Ya satu hal yang biasa, yang kecil, yang tidak wah. Tetapi apa yang menjadi wah di dalam hidup Daud? Karena dia suka nyembah. Sampai-sampai, saudara, Daud sendiri berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa inilah keinginan seorang pemazmur Daud, saudara. Dia berkata begini, sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal yang kuingini dari Yahweh, itulah yang kucari. Sebab aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi baitnya. Sebab pada masa kesukaran, dia melindungi aku dalam rumahnya. Dalam persembunyian di kemahnya, dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, Daud, dia tidak mau berhenti menyembah. Yang dia inginkan hanyalah satu saja yang dia inginkan dan dicari. Apa? Tinggal di rumah Yahweh seumur hidup. Artinya dia mau menikmati kemuliaan, menyaksikan kebaikan Tuhan Yahweh Elohim, mengagumi baitnya. Dia hanya mau menyembah, mengagumi, adore. Satu penyembahan yang agung adalah engkau adoration, yaitu mengagumi akan Tuhan. Adore, adore itu engkau kayak mengagumi, pemujaan, memuja. Itu kayak mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Engkau keluarkan gitu. Berikan segala dari hatimu kepada yang engkau puja. Daud memuja Tuhan. Sampai-sampai dia berkata, aku mau satu saja yang aku ingin, tinggal di rumah Yahweh. Dia mau menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak mau berhenti menyembah. Kenapa? Dia di dalam rumah Tuhan, dia merasakan keamanan yang sangat besar. Adakah hidup saudara hari-hari ini terancam? Terancam oleh seseorang, terancam oleh sesuatu, terancam oleh satu kejadian, terancam oleh satu peristiwa, event yang membuat engkau, aku akan kehilangan, wah hidupku bahaya. Mari tetap menyembah Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Satu-satunya Tuhan yang tidak akan pernah berhenti menjadi juru selamat saudara. Alasan, ini bukan alasan klasik, saudara. Ini bukan alasan yang sepele, atau ini alasan yang terlalu apa ya, klise, bukan. Hidup Daud, dia cuma satu saja yang dia inginkan, tinggal. Dia ingin memuja baitnya, memuja kediamannya, hadirat Tuhan.
Pada waktu zaman Daud, Kristus tidak tinggal dalam dirinya. Tubuhnya pun bukan bait Roh Kudus. Tubuh orang percaya menjadi rumah Roh Kudus ketika Yesus sudah mati, ganti dosa, dikubur, bangkit. Pada waktu itu Tuhan, the God, the words, itu belum menjadi man, became man, not yet. Belum. Yesus belum datang. Tetapi dia suka hadirat Tuhan. Biar saudara juga begitu, suka akan hadirat Tuhan. Mengagumi, memuja dia. Karena Daud merasakan sampai-sampai dia berkata begini, ayat ketiga itu, sekalipun pasukan berkemah melawan aku. Artinya apa? Dia tidak dikuasai kepanikan ketika dikepung musuh. Tidak panik dia. Musuh berkemah melawan aku, that's good. Let us worship God. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menyembah Yahweh Elohim. Dia mengagumi Tuhan. Dia tidak kagum terhadap banyaknya kemah musuh yang melawan dia. Hatinya tidak gentar, firman Tuhan katakan. Meskipun peperangan bangkit melawan dia, dia diperangi orang, dia diperangi musuh. Adakah saudara sedang diperangi orang? Menyembah. Jangan berhenti menyembah. Di akhir zaman, orang dikuasai oleh roh antikristus. Mereka tidak berhenti menyembah ilah-ilah Baal yang lain-lain. Hari ini ada kesempatan menyembah Yesus. Biar saudara tetap menyembah Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamatmu, penolong. Kalau Daud, dia alami yang namanya, saudara, tidak takut, tidak gentar meskipun peperangan bangkit melawan dia, meskipun pasukan musuh melawan dia. Dia tidak takut. Hari-hari ini kalau saudara tiba-tiba terkepung oleh satu keadaan, engkau kejepit oleh satu keadaan, satu saja, menyembah, sembah dia, sembah Yesus, sembah Tuhan, sembah Yesus dan Juru Selamat. Karena yang Daud alami adalah, ayat yang kelima dikatakan, pada masa kesukaran, dia melindungi aku dalam rumahnya. Engkau alami masa kesukaran, sembah Yesus. Engkau akan menikmati, merasakan, mengalami yang namanya perlindungan dalam hadirat Tuhan. Kesukaran apa yang sedang kau alami? Kesukaran ekonomi, keuangan? Sembah Yesus. Kesukaran apa yang kau sedang alami? Kesukaran alami kesembuhan sakit terus? Sembah Yesus. Tubuhmu mungkin sakit, lemah. Tapi ketika engkau menyembah Yesus, itu ada kuasa hadirat Tuhan yang membuat hatimu damai, tenang, dan kau alami damai, sukacita, meskipun tubuh masih sakit. Ya, Tuhan menyembuhkan, tapi kalau kau masih sakit, sembah Dia. Di sana ada obat yang tiada tara. Ada obat penenang di hidup ini, itu penenang tubuh. Obat penenang, supaya tidak kalut lagi, stres lagi. Tapi ada obat penenang bagi jiwamu, yaitu ketika kau menyembah itu seperti minum. Lalu ketika dalam penyembahanmu kau alami kedamaian, ketenangan. Itulah obatnya, damai sejahtera Tuhan. Daud merasakan bahwa ada persembunyian di dalam kemahnya. Tuhan mengangkat dia ke atas gunung batu. Artinya apa, saudara? Dia alami lembah kekelaman, dia diangkat di gunung batu supaya melihat terang Tuhan. Supaya melihat Tuhan di tempat maha tinggi. Persembunyian di kemahnya. Saudara, Daud saja. Dia alami satu persembunyian di kemahnya, dalam perlindungannya. Hari ini saudara dan saya ditempatkan dalam Kristus. In Christ, ini persembunyian di dalam rumahnya, kemahnya, saudara. Saudara ini telah di dalam rumah Tuhan hari ini. Yaitu apa? Di dalam Kristus in Christ. Daud mengejar rumah Tuhan itu dengan
Aku rindu, aku cari satu hal yang kuinginkan, yang kucari, tinggal dalam rumah Tuhan. Sementara saudara hari ini ditempatkan di dalam Kristus, in Christ. Ini adalah anugerah yang tak terbatas, grace yang unlimited, yaitu untuk supaya saudara senantiasa dapat menikmati kebaikan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan menempatkan aku di dalam Kristus, supaya aku senantiasa dapat menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau engkau nggak bisa berdoa karena kesukaran, hatimu gundah, hatimu tertekan, cobalah nyembah. Nggak bisa main gitar, cobalah putarlah lagu, musik. Putarlah lagu menyembah Tuhan. Melalui lagu-lagu pujian kau dapat nikmati Yesus. Kenapa kita mesti tak berhenti menyembah? Karena alasannya, Yesus itu tidak pernah berhenti berkuasa. Tuhan tak pernah berhenti berkuasa atas hidupmu, atas segala alam semesta, atas segala yang terjadi di muka bumi ini. Dia tidak pernah berhenti berkuasa. Itu alasan saudara untuk menyembah Tuhan. Tuh, kenapa saudara kita tidak pernah berhenti menyembah? Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk Dia layak terima segala pujian dan hormat. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, Yesus layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Semua yang ada di dunia ini itu dapat menjadi usang dan berhenti layak. Baju yang kita pakai bisa usang dan berhenti untuk layak pakai. Rumah bisa usang, tak layak pakai, berhenti layak pakai. Uang bisa habis, tak layak kita memakai. Kekuasaan di dunia, karena kita manusia yang terbatas, bisa tak layak lagi kita berkuasa. Semua punya expired date. Tapi Yesus, Dia tidak punya expired date menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia tetap Tuhan dan Dia tetap layak dipuji dan tetap layak disembah. Alasan kita tidak pernah berhenti tidak berhenti menyembah Tuhan adalah karena Yesus, Dia selamanya layak terima segala pujian hormat kita. Alasan kenapa kita tidak berhenti menyembah Tuhan, sebab saudara, kita itu dipanggil Tuhan untuk menyembah, di mana Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Katakan bersama saya, Yesus tidak pernah berhenti mengasihi dan memberkatiku. Yesus tidak bisa bahkan berhenti mengasihi saudara, berhenti memberkati saudara, itu Yesus nggak bisa. Kenapa? Karena Dia sudah terlanjur mengasihi saudara,
Dan dia konsisten, Tuhan konsisten. Tuhan sudah terlanjur, dia mati di atas kayu salib karena besarnya kasih Tuhan kepada saudara sampai dia mati di atas kayu salib bagi kita. Mencurahkan darahnya melayakkan kita. Sudah terlanjur darahnya tercurah, menguduskan, membenarkan, menebus kita. Untuk itulah kita tidak pernah berhenti menyembah. Karena Tuhan terlanjur memberkati dan mengasihi kita. Tidak terlanjur, saudara. Dia tidak pernah berhenti. Sudah terlanjur. Maka dari itu biarlah saudara juga tidak pernah berhenti terlanjur menyembah Tuhan. Terus sembah Yesus. Karena di surga nanti akan ada 24 jam siang dan malam. Itu penyembahan akan terus dinaikkan di surga, saudara. Kenapa kita di bumi tidak melatih diri kita untuk menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan? Di surga saja ada penyembahan siang dan malam. Biarlah saudara juga demikian. Terus menyembah Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya. Aku tidak akan pernah berhenti menyembah Yesus Kristus Tuhan. Aku tidak akan pernah berhenti menyembah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatku. Wahyu 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, lihat saudara. Di sana ada penyembah-penyembah Tuhan. Di sana ada penyembah-penyembah Tuhan yang siang malam. Dikatakan di dalam kitab Wahyu 4 ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing memiliki 6 sayap. Mereka juga dipenuhi dengan mata di depan dan di belakang. Siang dan malam tanpa hentinya mereka mengatakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Jadi mereka siang dan malam berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Dia layak untuk disembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, siang dan malam tanpa henti. Itu di surga. Apakah saudara mau menunggu nanti di surga saja tanpa henti siang malam menyembah? Selama di bumi, saya tahu saudara sibuk. Saya tahu saudara bekerja. Tapi ayo hatimu. Kenapa Kristus tinggal dalam hatimu? Supaya setiap saat engkau tetap menyembah Yesus. Ingat Yesus Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan Elohim penguasa semesta yang ada, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Asih haya Fe Yafo Aser Haya Fe Yafo, who was and who is and who is to come, yang telah ada,
Yesus yang ada dan kan datang. Katakan apa saudara? God, Kados, Kados, Kados. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, biarlah di hatimu. Kenapa Christ dwell in your heart? Kenapa Kristus tinggal dalam hatimu? Supaya senantiasa hatimu bisa menaikkan syukur, pujian, penyembahan. Tak pernah berhenti menyembah. Itulah alasan kenapa kita tak pernah berhenti menyembah. Karena Kristus tinggal dalam hatimu. Dia sang juru selamat. Biarlah engkau meresponi dengan tak pernah berhenti bersyukur. Tak pernah berhenti berkata-kata. Selalu ada kata-kata pujian bagi dia. Biar saudara punya hati yang terus menyembah. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, pujaan hatiku. Wah, lupa nyanyi. Biarlah kita lupa menyanyi lagunya apa, tapi biarlah tak lupa Yesus, Yesua, Juru Selamat kita. Katakan amin. Dalam nama Yesus, biarlah hidupmu tak pernah berhenti menyembah Yesus, diberkati engkau. Amin.